Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Uhayyikum bitahiyyatil Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali dalam majelis yang insyaallah kita berharap keberkahan dan kemudian kita berharap bertambah pengetahuan dan dengannya kemudian bertambah keimanan dan ketakwaan serta semangat kita untuk belajar Islam ini. Wa may yuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang Allah menghendaki pada diri seseorang kebaikan, maka dijadikannya seseorang itu semangat dan kemudian dijadikannya orang itu mau bertafaquh fiddin. Sallallahu salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita berharap mendapatkan syafaatnya dan kemudian kita berharap termasuk dalam golongannya dan termasuk pula orang-orang yang ikut menyebarluaskan risalahnya, dan mudah-mudahan kelak kita bisa berkumpul dan bersua dengannya di tempat yang penuh dengan kenikmatan di yaumil akhir kelak. Dan mudah-mudahan kita semuanya bisa dapat pahala dari belajar dan menuntut ilmu, sebagaimana baginda Nabi juga sangat selain daripada ahli ibadah juga adalah ahli orang-orang yang mau menuntut ilmu. Hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita masih mengkaji fikih thaharah dari kitab Al-Bayan fil Madhab Asy-Syafi'i karya Abu Husain bin Abi Khair bin Salim Al-Imran Asy-Syafi'i Al-Yamani. Dan pada pertemuan terakhir sebelum Ramadan kita membahas atau telah sampai pada cerita air musyammas, air yang terkena panas matahari. Jadi kita ini masih mengkaji air, dan yang paling esensi daripada thaharah itu adalah diantaranya mempelajari jenis-jenis atau karakter air yang patut untuk dijadikan alat bersuci, sehingga kita tahu mana yang suci dan mensucikan, mana yang suci tidak mensucikan, dan atau bagaimana air yang terkena najis, apakah masih bisa dipakai atau tidak, kalau bisa bagaimana, kalau tidak yang bagaimana. Dan hari ini kita masuk ke masalah berikutnya, yakni air yang suci lalu kemasukan najis yang ma'fu anha, ya. Yaitu kita tetapkan bahwa air yang suci tetapi kemudian kemasukan najis, dan kemudian air ini dalam kondisi tergenang. Nah, kita lihat apa kata beliau, semoga kita dapat manfaat dari apa yang dituliskan oleh Syekh Abdul Husain. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in waqa'at fil ma'i najasatun yudrikhat tarfu min baulin aw khamrin. Jikalau ada air yang masuk ke dalam air tergenang dan yang masuk itu termasuk adalah air kencing yang masuk ke dalamnya, kemudian khamar atau minuman yang keras atau memabukkan, au maitatin laha nafsun sa'ilah, atau bangkai yang bangkai ini dia tidak kering tetapi basah dan mungkin masih ada sesuatu yang terlepas darinya berupa cairan semacam darah, tetapi air itu tidak berubah, ya. Kemasukan mungkin dalam jumlah tertentu yang kemudian air itu tidak berubah, baik apanya, rasa, bau dan warna. Fa in kana raqidan, meskipun dia tergenang.
Maka air ini kira-kira kalau lihat pelajaran sebelumnya jawabannya apa? Belum ada yang coba berani untuk melontarkan jawaban. Maka kata beliau ada beberapa pertimbangan atau melihat latar belakangnya dulu kata beliau. Fa in kana al-ma' aqalla min qullataini, jikalau air itu kurang dari 2 qullah. 2 qullah ini istilah Arab. Kalau Indonesianya kira-kira berapa? Nah, kalau di search di Google tuh banyak tuh. 2 qullah itu setara dengan apa? Masih berbeda pendapat karena ada qullah menurut ukuran orang Mesir, ada Irak. Tetapi yang umum disebutkan itu di antara pilihan 216 liter sampai 270. Ya, 216 ada mazhabnya, 270 ada pendapatnya, maka kalau di rentang-rentang itu juga termasuk. Tinggal milih. Kita anggap saja 270. Atau setara kalau misalnya air itu full dalam satu wadah yang persegi yang tinggi lebar kubus ya, itu 91,8 kita genapkan 92 cm kali 92 kali 92. Baik. Nah, kalau kemasukan itu tetapi tidak berubah, maka kata Syekh Abdul Husain, fa in kana al-ma' aqalla min qullataini, kalau kurang dari 2 qullah maka jawabannya harusnya udah bisa ditebak itu karena pelajarannya udah lewat semalam. Maka air itu tidak bisa atau bisa? Tidak bisa. Tidak bisa. Ya, betul. Kata beliau najisa, maka air itu telah disebut sebagai air yang bernajis. Jadi tidak termasuk suci mensucikan, tidak juga suci bisa mensucikan, tapi masuk kategori air yang mutanajis, air yang terkontaminasi dengan najis. Baik. Fa in kana qullataini, tetapi kalau lebih dari 2 qullah au aktsar atau bahkan lebih, maka jawabannya maka boleh. Ya, maka beliau sendiri menyebutkan lam yanjas. Beliau mengutip waruwiya dzalika an Ibnu Umar, pendapat itu juga adalah sama dengan pendapat sahabat yang bernama Ibnu Umar, anaknya Khalifah Umar Ibnu Khattab radhiyallahu anhuma. Kemudian juga pendapat Sa'id bin Jubair, ini termasuk para sahabat yang bertafakuh, mereka juga para faqih di kalangan sahabat. Begitu pula Mujahid dan kemudian Ishaq, ya. Itu pendapat sahabat. Tetapi beliau merilis satu pendapat lain, yang tentu rilis pendapat ini perlu untuk kita ketahui untuk kemudian kita jadikan runungan perbandingan. Nanti masalah milihnya terpulang kepada kita kembali. Wa dhahabat ta'ifatun, tetapi ada juga sekelompok yang berpendapat ila annal ma la yanjas illa bitaghayyur, air itu tidak disebut mutanajis, ya, tidak disebut mutanajis baik sedikit maupun banyak, baik sedikit maupun banyak, dengan syarat tidak berubah. Sudah terlihat ada 3 pendapat Pak ya, atau 2 pendapat. Jadi kalau yang tadi, kalau sekiranya air itu berubah maka tidak bisa dipakai. Lalu pendapat yang baru kita ulas, kalau dia lebih dari 2 qullah, ya, lebih dari 2 qullah, maka dia tidak disebut mutanajis
Dan kalau kurang maka tidak bisa dipakai meskipun tidak berubah. Nah, ada pendapat kalau sekiranya kurang pun dari 2 kula, tapi dengan syarat apa? Jangan berubah bau dan rasanya, maka air itu tetap dianggap suci dan bisa mensucikan. Tapi semuanya sepakat tidak berubah. Bedanya di mana? Jumlahnya 2 kula atau tidak. Nah, pendapat yang terakhir ini kurang pun 2 kula tetapi tidak ada perubahan sama sekali, tetap bisa dipakai. Lalu kalau kita urutkan yang paling ringan yang mana, Pak? Ini cerita paling ringan nih. Yang terakhir tentu paling ringan. Enggak pun dia lebih dari 270 liter, kalau sekiranya dia tidak berubah kemasukan najis dari yang disebutkan tadi, maka dia tetap bisa dipakai untuk bertaharah. Ini siapa pendapat siapa yang dikutip oleh Syekh Abil Hasan yang menulis ini? Itu adalah pendapat dari sahabat juga. Mereka itu adalah diantaranya Ibnu Abbas. Ibnu Abbas ini termasuk mufassir dan kemudian ahli fikih juga, ya, terkenal dengan fikihnya Ibnu Abbas. Ya, yang kebetulan beliau adalah sepupu baginda Nabi Muhammad SAW. Kemudian siapa lagi? Pendapatnya Abu Hurairah. Ini sahabat yang paling banyak meriwayatkan dari Nabi Muhammad SAW. Kemudian Huzaifah Al-Yamani, beliau ini orang kepercayaan baginda Nabi Muhammad SAW. Kemudian di antara sahabat lagi adalah Hasan Al-Basri. Kemudian sahabat yang terkenal juga adalah Ikrimah. Dan kemudian mazhab sesudah sahabat ini yang terkenal dari yang 4 itu adalah pendapat Imam Malik. Ya, pendapat Imam Malik, gurunya Imam Asy-Syafi'i, muridnya Imam Hanafi. Kira-kira kalau Bapak Ibu sekalian ketemu air yang kurang dari 2 kula, lalu terlihat ada misalnya terlihat masuk bangkai, tetapi bangkainya kita buang dan air itu sama sekali tidak berubah tapi kurang dari 2 kula, pakai yang mana? Cari air lain. Cari air yang lain karena perasaan tak sedap, ya. Kalau nggak ada, cari yang lain, nggak ada, yang ada itu gimana? Pakai atau tayamum karena nggak ada air? Pakai. Ya. Nah, terserahlah Bapak mau memberikan jawaban apa. Tetapi yang kalau mau dipakai juga nggak apa-apa karena ada pendapatnya, diantaranya Ibnu Abbas. Tetapi memang nama ibadah itu sangat terkait dengan masalah apa? Itminan, ya kan? Ketenangan batin kita. Makanya mazhab Syafi'i itu selalu yang mengambil yang lebih apa? Yang lebih menenangkan. Nah, makanya mazhab Syafi'i nggak pakai yang ini. Pakai yang mana? Yang minimal harus 2 kula. Jadi kalau 2 kula kemasukan najis, kalau najisnya dihilangkan yang aininya yang terlihat itu, lalu bau, rasa dan warnanya tidak berubah, maka dia bisa digunakan untuk bertoharah. Tapi kalau kurang dari 2 kula, meskipun tidak berubah, tidak bisa dipakai. Tetapi dalam mazhab Imam Malik diantara yang terakhir ini, kurang pun dari 2 kula tapi tidak berubah, bisa dipakai. Lalu dalilnya apa yang mengatakan bisa? Kan begitu? Tentu kita bertanya. Dan sebetulnya dalil ini pun dipakai oleh semua, cuman berbeda dalam memahami dalil. Jadi perlu diketahui Bapak Ibu yang dirahmati Allah, perbedaan mazhab diantaranya adalah berbeda dalam memahami dalil. Walaupun dalilnya itu juga. Kata Abdul Wahab Asy-Sya'rani di dalam kitab Al-Mizanul Kubra,
yang beliau hidup di awal masa kerajaan Turki Utsmani di Mesir, itu mengumpulkan pendapat-pendapat ulama-ulama mazhab yang ada. Beliau mengatakan semua pendapat itu sebetulnya di atas kebenaran, cuman beda dalam merespon dalil. Ada yang mengambil zahirnya, ada yang mengambil maksudnya mantuk zahirnya, ada yang mengambil mafhumnya gitu. Ya, ada yang mengambil mantuk, ada mafhum. Mantuk itu mengambil yang tekstualnya, ada yang mengambil makna yang tersirat daripada yang tersurat. Nah, apa dalilnya? Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Al-ma'u tahurun." Sesungguhnya air itu suci. Betul bahwa air itu suci, ketika dia diturunkan air itu suci. La yunajjisuhu syai'un, kata Nabi nih, dia tidak, perhatikan kalimatnya, dia tidak akan ternajisi oleh sesuatu kecuali oleh ma ghayyara ta'mahu aw rihahu, kecuali benda itu telah merubah rasa dan baunya. Titik sampai di situ. Nah, kata orang yang berpendapat terakhir itu walam yufarriq bainal qalili wal katsir, enggak dibedakan Nabi antara yang banyak maupun sedikit. Nah, lihat kalimatnya. Air itu aslinya suci dan dia tidak ternajisi oleh sesuatu kecuali dia merubah rasa baunya. Kira-kira maknanya apa itu, Pak? Terutama kata-kata dia tidak ternajisi. Dia tidak ternajisi itu tentu maknanya bukan makna hakiki ya. Kalau makna hakiki itu kira-kira simulasinya gini, ini ada air ya, lalu ada najis, dia tidak ternajisi, terprotek, ya nggak akan masuk, dia nggak akan masuk, kan gitu secara zahir. Tetapi Rasul mengatakan la yunajjisu syai'un, dia tidak akan bisa. Nah, sebetulnya maknanya itu harus ditakwilkan. Artinya dia tidak akan terkontaminasi oleh najis, atau boleh difahami oleh sebagian orang, dia tidak akan dianggap terkontaminasi real secara faktual ya, secara hukum, bukan esensi. Sekali lagi saya rubah katanya, dia secara esensi tidak ternajisi, bisa saja secara faktual ternajisi. Faktual itu terjadi peristiwanya, tetapi secara hukumnya, nah kira-kira begitu pengertiannya. Secara hukumnya dia dianggap tidak ternajisi kecuali merubah baunya dan merubah rasanya. Tetapi Rasul tidak membedakan banyak atau sedikit. Bisa dipahami Bapak Ibu sekalian dari hadis Nabi ini. Hadisnya itu tapi pendapatnya udah ada 3. Gara-gara apa? Beda memahaminya. Ada yang memahami di situ harus 2 kula karena ada hadis Nabi yang lain ya. Hadis Nabi lain menyebutkan, yang pekan yang lalu sudah kita sebutkan, kullatani minal ma lam yahmilil khabath. Air kalau 2 kula tidak akan membawa kotoran. Ada yang kemudian menyimpulkan, ini berarti Rasul mensyaratkan 2 kula. Tetapi kata Imam Malik yang berpendapat yang terakhir di sini, hadis itu tidak dimaknakan bahwa harus 2 kula, tidak. Tetapi air 2 kula itu akan membuat tawar sesuatu yang masuk ke dalamnya. Jadi dominasi dia akan mengalahkan kontaminan yang masuk ke dalam jumlah yang tidak dominan, yang kemudian akan merubah sifatnya. Lalu ditambah hadis ini, al-ma'u tahurun la yunajjisu syai'un illa ma ghayyara ta'mahu wa ri'ahu, tanpa merubah bau dan rasanya. Itu pendapat yang 3. Nah, kalau pendapat yang satu lagi itu pendapat yang berat, itu pendapat Abu Hanifah. Kalau pendapat yang berat itu kata beliau, kullu ma wasalat ilaihin najasa. Bahkan au ghalaba 'ala dzan wusulun najasa ilaih.
enggak pun terlihat, tapi terduga-duga oleh perasaan kita udah ada masuk dalamnya itu najis, maka dianggap dia bernajis meskipun tak berubah bau dan rasanya, tapi keyakinan kita kayaknya ini masuk ini ke dalam ini najis, maka ini tidak bisa dipakai. Sama ada banyak atau sedikit. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah, itu tentang yang kemasukan najis. Adapun kira-kira kita pendapat yang mana, itu Bapak Ibu silakan untuk mencernanya. Tetapi kalau ditanya lagi nih, saya kembali, kami bingung Ustaz, yang mana lah kami pilih, ya kan? Kalau saya akan mengatakan ambil yang pertengahan, jikalau memang masih ada sumber air yang lain, kira-kira begitu. Baik, berikutnya masalah air, apakah dia rusak kalau kemasukan air yang telah dipakai untuk bersuci. Nah, ini kan masalah yang umum juga. Tahu bahasa kita apa? Air yang mustakmal. Nah, walaupun air mustakmal ini telah berbeda-beda definisinya. Ada yang mengatakan air yang kayak itulah air mustakmal katanya. Ada yang mengatakan air mustakmal itu adalah air yang kita kumpulkan dari sisa bersuci. Dikumpulkan dia. Itu air mustakmal. Tapi yang pasti air mustakmal bukan yang najis ya, air yang terpakai untuk bersuci. Ada yang mengatakan itulah yang mustakmal. Secara umum, ada yang kemasukan percikannya kah, atau bercampur kah, atau ada yang mengumpulkannya. Kenapa berbeda? Gara-gara perbedaan dari peristiwa-peristiwa yang ada di zaman Rasulullah SAW. Bagi yang mengatakan mustakmal itu, nanti kita belum cerita hukumnya ya. Mengapa orang berdebat gara-gara itu? Ini maksudnya dulu. Karena dulu orang melihat ada juga orang yang berebut sisa daripada air wuduknya baginda Nabi Muhammad SAW. Nah, cuman kalau di kita nggak populer ini kan gitu cerita ini, tapi itu riwayat ini menjadi pertimbangan, terjadilah varian tentang status air yang terpakai. Lalu juga dalam prakteknya Nabi pernah menunjukkan berwuduk ketika setelah membasuh kepala, nggak lagi beliau mengambil air yang baru, tetapi langsung digunakan untuk apa? Membasuh telinga. Nah, kan berarti udah mustakmal. Nah, untuk itu maka kita dianalisa oleh penulis untuk kita sama-sama cermati. Kita ambil yang ringkasnya. Baik. Al-ma'ul musta'mal dorbani. Ya, air mustakmal itu di dalam kajian fikih terbagi dua. Mustakmalun fi taharatil hadas. Air yang mustakmal sudah bertaharah dari hadas, anggap seperti orang bersuci, air berwuduk, sisa air wuduk. Dan mustakmal fi taharatin najas. Dan air yang terpakai karena membersihkan najis. Ada yang mustakmal karena berwudu, ada yang bernajis. Nah, ini kita nggak bahas tentang air yang bernajis. Yang mustakmal di sini tentang hadas. Fal mustakmal fi taharatil hadathi tahirun indana. Menurut Abu Husain Syafi'i dalam mazhab Syafi'i, air yang mustakmal dari disebabkan taharah menurut beliau suci. Tetap suci. Ya, suci, ingat ya. Suci, bukan mensucikan. Suci. Ya juzu syurbuhu, karena dia suci maka boleh diminum kalau ada yang mau minum misalnya.
Ya mungkin pada situasi sangat sulit air mungkin saja. Tetapi yang dalam fikih ini memang harus disebut walaupun rada risih mendengarnya, tapi karena dalam fikih kadang memang harus berandai gitu. Ya. Wasti'malu fi ghairi thaharah, dan boleh dipakai untuk di luar thaharah. Berarti kalau dipakai untuk thaharah boleh, tidak boleh di dalam mazhab Asy-Syafi'i. Nah, beliau langsung mengutip dari pendapat Imam Asy-Syafi'i. Walaupun ada yang mengatakan bahwa dalam hal ini Imam Asy-Syafi'i tidak pernah berpendapat, ya, tapi kata beliau bahwa dia termasuk ghairu mutahhir, ya. Jadi kesimpulannya dalam mazhab Syafi'i dia tidak suci. Namun di dalam pendapat yang lain, ini pendapat Hasan Al-Basri, Imam Az-Zuhri, Imam An-Nakhai, Daud Al-Laisi berpendapat berbeda. Bagi mereka musta'mal itu tidak ada hukum, tidak bisa digunakan bersuci. Berdasarkan riwayat Nabi Muhammad SAW yang tadi sudah saya sebutkan, tapi lengkapnya di dalam kitab Sunan Abi Daud. Meskipun menurut Imam Nawawi hadis ini dhaif. Ingat ya, menurut Imam Nawawi hadis yang akan saya bacakan ini dhaif. Yang sekiranya kalau nggak dhaif itu akan merubah memang pendapat mazhab Syafi'i. Tetapi Imam Nawawi yang imam besar mazhab Syafi'i menyebutkan hadisnya dhaif. Apa isi hadisnya? Tentu hadis ini akan menjadi pendapat yang berbeda dengan mazhab Syafi'i yang menyebutkan air musta'mal itu tidak bisa dipakai. Anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam masaha ra'sahu, telah membasuh kepalanya bifadli ma'in, dari sisa air, kana fi yadihi, sisa air yang ada di tangannya. Jadi menurut hadis ini tetapi dhaif, Rasul itu pernah membasuh kepalanya, bukan mengambil air baru, diputar keran lagi atau diambil air lagi, digayung lalu dibasuhnya. Tidak, tapi masih ada sisa. Padahal membasuh kepala itu rukun atau sunnah? Itu rukun. Nah, tetapi di dalam riwayat disebutkan begitu. Tetapi yang jelas hadis ini ada dalam Sunan Abi Daud, kemudian ada juga di dalam Sunan Imam Ad-Daruqutni. Ya, mereka memasukkan hadis itu, berarti menurut Imam Abu Daud hadis itu bisa menjadi dalil, kan gitu. Tetapi menurut Imam Nawawi dhaif, sehingga kedhaifan itu dianggap oleh mazhab Syafi'i nggak bisa jadi dalil. Itulah dia kesimpulannya. Nah, kalau menurut Bapak Ibu sekalian bagaimana tentang air musta'mal ini? Kalau Rasul pernah melakukannya tetapi dianggap hadis itu dhaif. Kalau diambil pendapat-pendapat mazhab yang di luar mazhab Syafi'i, tidak menjadi soal. Karena apa? Karena sisa air wudhu itu bukanlah najis. Nah, kan kemudian riwayat sahabat itu berlomba-lomba untuk mengambil sisa wudhu baginda Nabi, tetapi memang tidak disebutkan mereka kumpulkan untuk berwudhu, betul. Tetapi bahwa mereka berebut untuk mengambil keberkahannya, dan itu kan berarti bukan sesuatu yang najis. Tapi ada yang mengatakan mereka berebut air itu bukan airnya, tapi esensi keberkahannya. Wallahu a'lam. Tapi gara-gara itu berbedalah pendapat-pendapat orang. Nah, jadi kita mendapat dua nih hukum fikihnya. Lalu yang kedua, pendapat yang beredar yang tentu membuat kita untuk tidak mutlak-mutlakan juga kalau menyangkut masalah
fikih. Kira-kira begitu maksudnya. Nah, kemudian mazhab Syafi'i menguatkan lagi dengan hadis. Walaupun hadis ini nanti kemudian dibantah. Bantahannya bukan masalahnya hadis ini dhaif atau tidak, bukan. Hadis ini dianggap tidak dhaif, minimal derajatnya hasan. Apa kalimatnya? Mereka mengutip sabda Nabi Muhammad SAW yang ada di dalam Sunan Abi Daud dan Sunan At-Tirmizi. Bunyinya begini. Anna Nabi SAW qala, bersabda Nabi, la yatawadda ahadakum bi fadli wudu'il mar'ah. Jangan kalian berwudu, ya, salah seorang di antara kamu dari sisa wudunya perempuan. Tidak berwuduklah kalian, jangan kalian berwuduk dengan sisa wudunya perempuan. Ini yang juga digunakan oleh mazhab Syafi'i untuk tidak boleh menggunakan air mustakmal. Gimana, Pak? Makin kuat mazhab Syafi'inya atau makin lemah nih? Atau sampaikan dulu Ustaz bantahannya. Gitu. Bantahannya, kalau dalam usul fikih itu ada namanya mafhum muwafaqah. Nah, luar biasa juga Pak Ijal menyebutnya. Ada mafhum mukhalafah. Mafhum muwafaqah itu gini. Kalau di dalam Al-Qur'an ayat melarang orang untuk berzina kan gini. La taqrabuz zina, larangan untuk mendekati zina. Maka mendekat saja tidak boleh, apalagi melakukannya. Itu namanya mafhum muwafaqah. Mafhum itu artinya makna tersirat yang diambil dari dalil, itu namanya mafhum. Mafhum itu lawannya mantuk. Mantuk itu mengambil apa yang tersurat. Ya, contoh yang tersurat di luar hukum fikih, kalau misalnya begini, aduh saya haus. Yang tersurat dari kata-kata saya, Ustadz Ihsan bilang dia haus. Tapi kalau makna tersuratnya bisa macam-macam. Ada yang bilang, itu kayaknya habis ini mau ngajak ngopi-ngopi. Nah, itu namanya apa? Yang mafhum, ya, mafhum. Kode, isyarat. Tapi sebetulnya bukan ngajak ngopi-ngopi, benar ya. Itu namanya mafhum. Banyak sekali hukum-hukum itu dari mafhum dalil, baik Quran maupun hadis. Nah, sabda Nabi yang mengatakan jangan wudhu dengan sisa air wanita, itu ada yang mengambil mafhumnya. Mafhum apa? Mafhum yang terbalik. Berarti kalau untuk sisa wanita dilarang, berarti apa, Pak? Kalau sisa laki-laki boleh. Nah, gitu. Yang mengatakan boleh apa penguatnya? Sisa wudhu Nabi, Rasul pria. Lalu bagi yang mengatakan boleh mustakmal di luar wanita, itu kan karena dia masalahnya wanita. Kalau wanita itu memang sensitif lah, artinya ya bukan mahram, ya kan? Sesuatu yang memang ada hijab antara kita dengan dia dalam segala hal, apalagi dalam ibadah kan gitu. Nah, tetapi ada yang memahaminya ini dikunci hanya khusus untuk persoalan sisa perempuan. Oke. Nah, gimana Bapak Ibu? Selebihnya terpulanglah ke Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau masuk dia, apakah dihukumkan dengan seperti najis? Enggak juga boleh, ya kan? Karena itu bukan najis. Tetapi kalau dia dihukumkan kepada tidak boleh air yang dipakai, itulah tadi pertimbangan-pertimbangan yang telah kita sampaikan. Nah, kalau Ustadz gimana? Nah, kalau lagi berwudu, umpamanya berwudunya yang ada tinggal dalam ember, keran gak hidup, ya kan Pak? Lalu waktu kita basuh terpercik masuk ke dalam. Waktu masuk ke dalam kurang pula dari 2 kula.
Tapi waktu masuk ke dalam, nggak usahlah dibahas berubah warna, bau dan rasanya, karena memang pasti nggak berubah. Kalau menurut Bapak Ibu apa bagaimana? Nah, kalau saya ditanya ada masalah. Tapi itu kembali kepada Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah. Gimana Pak? Udah cukup untuk masuk ke tanya jawab atau disambung sedikit? Satu masalah lagi. Tanya jawab. Ya, memang enaknya begitu. Baik, terima kasih. Saya kembalikan ke moderator kita pada siang hari ini.